Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya tetap bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan kalian semuanya beserta keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu akidah akhlak kelas 4 dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk pembelajaran akidah akhlak pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak tercelah atau akhlak mazmumah. Yang kita kenal adalah akhlak mazmumah atau akhlak tercelah. Apa itu akhlak tercelah? Akhlak tercelah yaitu akhlak buruk yang tidak baik, yang harus kita hindari, yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh diantaranya misalnya yaitu akhlak tercela berupa sombong, ingkar janji, ataupun kufur nikmat. Artinya kufur nikmat, tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Dan kali ini kita akan membahas tentang kisah Sa'labah, yaitu salah satu orang sahabat baginda Kanjeng Nabi Muhammad yang miskin. Salah satu orang sahabat baginda Kanjeng Nabi Muhammad yang miskin harta. Walaupun miskin, ya, Sa'labah ini rajin ibadah bersama baginda Nabi, rajin sholat berjamaah bersama baginda Nabi di masjid. Jadi Sa'labah ini sedang diuji oleh Allah, yaitu berupa ujian syarri, yaitu ujian berupa musibah, yaitu miskin harta. Akan tetapi Sa'labah ini berhasil ketika diuji dengan musibah, diuji dengan miskin harta, sehingga walaupun miskin, Sa'labah masih tetap untuk rajin beribadah, yaitu sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Karena desakan dari seorang istrinya, sehingga Sa'labah meminta kepada baginda Kanjeng Nabi untuk didoakan kepada Allah agar Sa'labah menjadi orang kaya. Kemudian ketika Sa'labah meminta kepada baginda Nabi, kemudian baginda Nabi memberikan nasihat kepada Sa'labah. Ya Sa'labah, alangkah baiknya engkau menjadi anak atau menjadi orang yang sederhana saja, hidup sederhana. Jadi tidak harus kaya, yang penting tetap beribadah. Dah, kemudian didesak oleh istrinya, oleh istri Sa'labah, agar minta didoakan kepada Nabi menjadi orang kaya. Datang lagi kepada baginda Nabi untuk didoakan menjadi orang yang kaya. Kemudian oleh baginda Nabi didoakanlah Sa'labah, sehingga Sa'labah menjadi orang kaya. Kan tetapi setelah baginda Kanjeng Nabi mendoakan Sa'labah agar menjadi orang kaya, baginda Nabi memberikan hadiah, yaitu berupa binatang, yaitu kambing, ya, kambing kepada Sa'labah. Dan kemudian kambing itu dipelihara dengan baik oleh Sa'labah, dijaga dengan baik oleh Sa'labah, sehingga kambing itu semakin beranak, semakin banyak, semakin hari semakin banyak, semakin bulan semakin banyak, semakin tahun semakin banyak, sehingga Sa'labah menjadi orang kaya. Nah, setelah Sa'labah menjadi orang yang kaya, ya, Sa'labah lupa dengan janjinya bahwa ketika Sa'labah miskin minta didoakan kepada baginda Nabi, kalau dia kaya akan rajin ibadah, kalau dia kaya akan rajin menzakatkan hartanya kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi di dalam harta mereka itu, di dalam harta Sa'labah akan diberikan haknya kepada orang lain. Artinya tidak akan lupa untuk bayar zakat. Akan tetapi ketika Sa'labah menjadi orang kaya, diuji oleh Allah dengan bil khairi, diuji dengan kesenangan, dengan nikmat, malah Sa'labah semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin jauh dengan baginda Nabi. Tidak lagi mau untuk melakukan sholat berjamaah di masjid bersama Nabi. Nah, akhirnya kemudian
setelah baginda kanjeng Nabi tahu bahwa Sa'labah telah kaya, sehingga baginda Nabi mengutus 2 orang sahabat untuk datang kepada Sa'labah untuk meminta zakat. Ternyata apa yang terjadi ketika 2 utusan baginda Nabi datang kepada Sa'labah, Sa'labah itu menolak untuk bayar zakat dan bahkan menolak dengan kasar. Dan dia mengira bahwa harta yang dimilikinya adalah bukan karena Allah, bukan pemberian Allah, akan tetapi atas hasil jerih payahnya, kerja kerasnya, sehingga dia menjadi kaya. Disitulah Sa'labah ada kesombongan dalam dirinya. Dia tidak meyakini bahwa harta yang dimilikinya adalah pemberian Allah. Harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya, sehingga tidak mau untuk mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Jadi Sa'labah yang memiliki sifat yang ingkar janji, yang awalnya berjanji akan rajin beribadah dan berzakat, tapi ketika sudah kaya, Sa'labah ingkar dengan janji itu. Kemudian yang kedua, Sa'labah juga sombong dengan apa yang dimilikinya, dan Sa'labah juga kufur nikmat, ya, tidak mau mensyukuri bahwa nikmat yang dimilikinya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, ada beberapa pelajaran yang harus kita ambil hikmah dari kisah Sa'labah ini, yaitu yang pertama, kita tidak boleh sombong seperti sombongnya Sa'labah. Jadi apa yang kita miliki itu semua pemberian Allah. Yang berhak sombong hanya Allah. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh merasa paling hebat, ya, sehingga kita kufur nikmat, tidak mau mensyukuri apa yang telah menjadi pemberian Allah. Dan yang ketiga, jangan sampai kita ketika berjanji kepada orang lain, kita selalu mengingkari, sebagaimana ingkar janji yang dilakukan oleh Sa'labah kepada baginda Nabi. Nah, anak-anakku, untuk persiapan materi ujian, coba kalian buka halaman 52 di buku LKS-nya. Kita bahas bersama-sama. Nomor 1, yang menerima zakat, yaitu B, fakir miskin. Halaman 52 ya. Nomor 2, khalifah yang menolak zakat Sa'labah, G, yaitu Khalifah Abu Bakar. Nomor 3, khalifah yang ketiga, yaitu J, yaitu Khalifah Utsman. Kemudian nomor 4, teguran untuk Sa'labah, yaitu F, surat Taubah ayat 75 sampai 78. Nomor 5, kedudukan Sa'labah terhadap Rasulullah, yaitu H, apa? Sahabat. Nomor 6, yang ditolak Rasulullah dari Sa'labah, yaitu E, zakat. Nomor 7, akhlak tercela, ya, disebut juga dengan D, akhlak masmumah. Kemudian nomor 8, contoh akhlak yang tercela, yaitu adalah C, yaitu kikir. Kemudian nomor 9, kerjakanlah sholat dan bayarlah titik-titik I, yaitu zakat. Nomor 10, yang mengeluarkan zakat, yaitu A, adalah orang kaya. Nomor 53, halaman 53, kita lihat, kita bahas bersama-sama. Pada awalnya Rasulullah menolak mendoakan Sa'labah dan menyuruhnya untuk A, hidup sederhana. Nomor 2, sikap Umar bin Khattab terhadap zakat Sa'labah adalah C, menolaknya. Nomor 3, sebagai orang yang beriman kita harus menjauhkan diri dari sifat titik-titik, jawabannya D, tercela. Di bawah ini adalah perilaku Sa'labah setelah menjadi kaya, kecuali B, rajin bersedekah kepada orang miskin. Nomor 5, saat Rasulullah mendengar bahwa Sa'labah menolak membayar zakat, Rasulullah kemudian berkata titik-titik, jawabannya adalah B, celakalah Sa'labah. Nomor 6, khalifah pertama yang menolak zakat dari Sa'labah adalah titik-titik, jawabannya adalah A, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 7, dirikanlah salat dan tunaikan D, zakat. 8, akhlak mahmudah disebut juga sebagai akhlak titik-titik, jawabannya adalah A,
akhlak terpuji. Nomor 9, kecaman Allah terhadap sikap salabah dan orang yang semisalnya terdapat dalam Al-Quran surat B, yaitu At-Taubah ayat 75 sampai 78. Nomor 10, setelah kaya salabah mulai sibuk dengan hartanya dan meninggalkan B, yaitu meninggalkan sholat. Nomor 11, pelajaran dari kisah salabah adalah kecuali D, berusaha menjadi kaya agar bisa bersedekah. Nomor 12, janji salabah kepada Nabi Muhammad saat meminta didoakan menjadi orang kaya adalah B, jika kaya ia akan rajin beribadah. Nomor 13, saat miskin ia berjanji rajin ke masjid dan bersedekah. Namun setelah diberikan kekayaan salabah menjadi kikir dan malas ke masjid. Nomor 14, akhlak mazmumah bisa disebut dengan B, yaitu akhlak tercela. Salabah sibuk mengurusi ternaknya hingga lupa sholat jamaah di masjid. 16, sahabat yang meminta didoakan agar menjadi kaya adalah D, salabah. 17, salabah marah hartanya sebagian diambil zakat dan mengatakan bahwa harta yang dimilikinya adalah B, hasil kerja keras sendiri. 18, atas perintah Allah Nabi Muhammad zakat dari salabah. Jawabannya yaitu menolak. 19, sikap salabah ketika dimintai zakat. Jawabannya adalah menolak dengan marah-marah. Nomor 20, dalam sebuah hadis Rasulullah diutus untuk menyempurnakan jawabannya adalah C, yaitu akhlak. Rasulullah memberikan hewan kepada salabah sebagai perantara doanya, yaitu kambing. Nomor 22, ibadah yang dalam keadaan apapun tetap wajib dilaksanakan adalah C, sholat fardu. 23, seseorang yang mencontoh sikap salabah akan mendapat dari Allah, D, yaitu hukuman. Nomor 24, saat masih miskin salabah adalah orang yang B, yaitu rajin beribadah. Nomor 25, salabah akhirnya meninggal dunia pada masa khalifah jawabannya adalah B, yaitu Utsman bin Affan. Soal isian singkat. 1, ketika ada utusan datang kepada salabah untuk meminta zakat, sikap salabah adalah menolak. Nomor 2, ayat yang berisi kecaman terhadap salabah dalam Al-Quran surat At-Taubah. Nomor 3, sifat kikir harus bisa kita tinggalkan. Nomor 4, sebelum menjadi kaya, salabah adalah sahabat yang rajin ibadah. Setelah mendapatkan kekayaan, salabah menjadi terlalu sibuk untuk datang ke masjid. Nomor 6, kita harus menjauhi akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Nomor 7, salabah datang kepada Rasulullah untuk didoakan menjadi orang kaya. 8, sebelum mendoakannya Rasulullah menasihati agar salabah hidup sederhana. Dua khalifah penerus Rasulullah yang menolak zakat salabah adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nomor 10, Rasulullah diutus sebagai penyempurna akhlak. Nomor 1, uraian. Jelaskan pengertian dari akhlak tercela. Akhlak tercela adalah akhlak buruk yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa salabah dimurkai oleh Allah dan Rasulnya? Karena salabah ingkar janji, kufur nikmat, dan memiliki sikap sombong. Tunjukkan ayat diturunkan untuk mengecam perilaku salabah, yaitu surat Taubah ayat 75 sampai ayat 78. Nomor 4, apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang berperilaku tercela? Maka kita harus memberi nasihat dengan cara yang baik. Nomor 5, apakah hikmah dibalik kisah salabah? Yaitu kita jangan sampai bersikap sombong dengan apa yang kita miliki, jangan sampai ingkar janji dengan janji yang kita janjikan kepada orang lain, dan kita tidak boleh kufur nikmat atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu pembelajaran akidah akhlak, dan untuk pendalaman materi silakan kalian kerjakan latihan LKS-nya halaman 57 sampai halaman 61 di buku LKS-nya. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.